Assalamualaikum Mbak, gimana perjalanannya? Lancar? Waalaikumsalam Kak, Alhamdulillah lancar. Cuman ya itu ya, Bandung siangnya itu agak lumayan padat di jalan rayanya. Alhamdulillah kalau lancar ya perjalanannya. Nah, bagaimana nih kabarnya seminggu ini setelah kita mengisi asesmen awal? Hah, jujur masih naik turun Kak. Pikiran aku tuh kadang masih sering kepatok sama masalah skripsi kemarin. Malah makin kepikiran karena sadar gitu deadline pendaftaran sidang tuh udah makin deket. Oh baik Mbak, saya sangat mengapresiasi ya kehadiran Mbak sekarang kesini. Berarti ini tuh menunjukkan bahwa Mbak tuh punya komitmen yang sangat kuat gitu. Dan Mbak tuh punya keinginan buat menyelesaikan hambatan skripsi Mbak ini gitu. Nah sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh nih ke tahap intervensi hari ini, saya ingin menegaskan kembali ya atas asas kerahasiaan konseling kali ini. Seperti yang tertuang dalam Givom kemarin yang aku kasih di asesmen pertama minggu lalu, apapun yang Mbak sampaikan di ruang konseling ini itu bakalan aman, terjaga, dan tujuannya emang murni buat membantu Mbak mencari jalan keluar. Jadi Mbak nggak perlu ragu buat terbuka ya. Iya Kak, makasih banyak ya. Aku ngerasa lebih aman dengernya. Baik. Berdasarkan hasil asesmen kemarin ya yang saya lihat di sini, kita minggu lalu Mbak menyampaikan bahwasannya Mbak setiap melihat laptop itu memikirkan bab 2 dan bab 3 skripsi itu jantung langsung berdebat kencang kan, terus keringatnya dingin sampai akhirnya Mbak itu memilih menutup laptop dan menunda-nunda lagi gitu. Nah jadi sebabnya yang aku tangkap itu Mbak jadi susah tidur karena merasa bersalah gitu ya, karena sudah menunda-nunda dan takut mengecewakan orang tua di kampung. Nah, dari hasil skala kecemasan Mbak juga, saya lihat skor Mbak emang ada di kategori kecemasan yang sedang, belum yang tinggi ataupun rendah gitu, tapi Mbak ada di tingkat yang sedang. Nah, apakah ada keluhan lain atau keluhan baru yang Mbak rasakan di 3 atau 4 hari terakhir ini? Sebenarnya polanya tuh masih sama aja sih Kak. Cuman 2 hari yang lalu aku sempat mau bimbingan. Tapi pas di depan pintu ruang dosen itu, tangan aku tiba-tiba kayak gemeteran parah. Akhirnya aku pura-pura ke toilet dan langsung pulang ke kosan. Aku ngerasa bodoh banget gitu, jadi makin tertekan. Oke, Mbak terima kasih banget loh udah bisa ceritain kejadian di depan ruang dosen itu. Karena itu pasti momen yang sangat berat kan buat Mbak. Dan ayo kita coba pahami deh sama-sama dari kejadian itu. Apa yang Mbak alami itu tuh disebut sebagai kecemasan akademik atau academic anxiety. Nah, dalam kacamata psikologi dan konseling Islam, manusia itu digerakkan oleh akal al-akal, jiwa nafs kita, dan hati itu qalb kalau dalam bahasa Arabnya, dan ada spiritualnya juga yaitu ruh gitu. Nah ketika akal kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif atau kita sering sebut sebagai overthinking tentang masa depan yang belum tentu terjadi, kayak Mbak memikirkan takut ditolak dosen atau takut gagal, maka jiwa kita itu atau nafs kita itu ada pada tingkatan nafs al-amarah gitu, al-amarah akan ikut bergejolak melahirkan rasa takut dan panik gitu. Iya, bener banget sih Kak. Pikiran aku tuh bisa cuman gimana ya kalau gagal, gimana ya kalau misalnya aku tuh udah sampai di pintu ruang dosen tiba-tiba aku mau bimbingan digalakin gitu. Nah, betul itu Mbak. Imbasnya kalau kita, hati kita kehilangan ketenangannya gitu. Karena kita terlalu fokus pada ketakutan, terlalu fokus pada pikiran kita sampai kadang kita lupa untuk melibatkan Allah di dalamnya. Nah, kita merasa kita seolah-olah memikul beban kita sendiri kan, dengan pundak kita yang sangat kecil di hadapan Allah, padahal kita punya zat yang maha besar loh. Nah hari ini kita akan belajar bersama nih menenangkan gejolak pikiran kita dan jiwa kita menggunakan 2 teknik, yaitu muraqabah dan zikrullah gitu. Aku sering dengar sih kata zikir dan muraqabah Kak, tapi jujur pas panik menyerang gitu,
Aku tuh kayak blank total, gak kepikiran buat ngamalin itu. Oke, itu sangat manusiawi sih Mbak, karena itulah mengapa kita di sini. Kita berlatih secara sadar agar nanti suatu saat jika panik itu datang lagi, kita udah tahu nih apa yang harus Mbak lakukan gitu, yaitu muraqabah. Muraqabah itu sederhananya kayak latihan buat kita mengkondisikan pikiran dan hati kita gitu agar seimbang, agar kita sadar sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sedang melihat kita, mengawasi kita dan bersamai kita dimanapun kita berada. Nah, sesuai sama firman Allah yang pernah Allah sabdakan dalam Qur'annya, Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi saat Mbak ngerasa cemas, gemetar di depan ruang dosen atau saat Mbak di depan laptop mau mengerjakan, itu Allah ada di sana. Allah selalu membersamai Mbak gitu. Jadi Mbak nggak perlu takut karena Mbak tidak berjuang sendirian. Allah pasti membersamai begitu. Aku kayak baru sadar sih ya Kak, sampai ini aku ngerasa kesepian dan nganggap skripsi itu adalah hukuman, bukan proses buat belajar. Masya Allah ya Mbak, berarti itu kesadaran adalah atau kesadaran itu tuh jadi langkah pertama Mbak yang sangat bagus gitu ya. Mbak sekarang kita kombinasikan deh antara kesadaran yaitu muraqabah tadi dengan zikrullah, dengan mengingat Allah gitu, agar hati kita merasa tenang, merasa nyaman gitu, sesuai janji Allah juga dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Mbak siap untuk mempraktikannya sekarang? Siap Kak, aku mau coba. Oke. Baik, silahkan Mbak tegakkan punggungnya sedikit. Cari posisi bersandar yang emang menurut Mbak paling santai dan letakkan kedua lengan Mbak di atas paha dan jaga tubuh agar tetap rileks, tenang sekarang. Silahkan pejamkan mata secara perlahan. Baik. Sekarang bawa fokus Mbak sepenuhnya pada tarikan napas. Tarik napas yang sangat dalam melalui hidung perlahan, tahan 2 detik, lalu hembuskan lewat mulut dengan lembut. Lalu lepaskan semua beban yang Mbak pikul di pundak. Baik, sekali lagi kita tarik nafas. Kedamaian akan lewat hidung, rasakan udara secara mengalir, lalu buang semua ketakutan, rasa bersalah, dan kecemasan Mbak lewat hembusan mulut secara perlahan. Bagus. Nah, dalam kondisi tubuh yang rileks ini, Mbak hadirkan secara penuh di dalam hati Mbak dan di dalam pikiran bahwa saat ini di ruangan ini Allah tetap mengawasi kita dengan penuh kasih sayang Allah. Allah tahu gitu, Allah tetap tahu bagaimana kerja keras Mbak selama ini untuk coba bertahan. Allah tahu rasa lelahnya Mbak dan Allah tahu niat baik Mbak untuk membahagiakan orang tua Mbak di kampung gitu. Bayangkan tekad itu secara perlahan. Kini ucapkan di dalam hati Mbak dengan penuh penghayatan kalimat tawakul seperti hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami. Hayati kalimat itu Mbak. Pindahkan beban skripsi yang berat itu dari pundak Mbak, lalu rasakan, lalu pasrahkan dan titipkan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha mengatur semua urusan Mbak, dan katakan pada diri Mbak, ya Allah, urusan skripsi ini adalah milikmu dan hamba hanya berusaha, jalannya hamba akan pasrahkan kepadamu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana perasaan Mbak sekarang setelah melewati proses latihan muraqabah dan zikir tadi? Apakah fisik dan psikologis Mbak ada merasakan perbedaan? Alhamdulillah Kak, rasanya dada aku yang tadinya sesek
dan ngeganjel banget dari kemarin. Sekarang jadi kayak luas, terus jadi enteng banget. Pikiran ketakutan yang biasa berisik banget di kepala aku mendadak jadi sepi dan lebih tenang. Saya ngerasa kayak punya energi baru. Alhamdulillah, barakallahu fik ya. Itu adalah tanda bahwa ketika aspek ruh dan kolbu kita diberi nutrisi spiritual yang sangat tepat, akal dan fisik kita pun akan ikut menyelaraskan diri gitu, menjadi lebih tenang dan nyaman. Rasa cemas itu adalah alarm tubuh kita agar kita kembali mengingat kepada Allah gitu. Jadi kecemasan itu bukan musuh, tetapi pengingat atau alarm. Iya kak, betul banget. Aku sama ini tuh salah ngertiin gejalanya aja. Nah, tidak apa-apa Mbak, itu namanya proses belajar. Agar efek ketenangan ini terus bertahan, Mbak mengerjakan skripsi di rumah. Untuk membantu mengerjakan skripsi di rumah, saya ingin memberikan Mbak tugas rumah berbasis ibadah ya, sesuai kesepakatan alur konseling kita. Gak, boleh kak, apa tugasnya yang harus aku lakuin? Tugasnya sederhana aja sih, kita cuma butuh komitmen setiap kali Mbak mau buka laptop, mau mulai mengetik skripsi, atau melangkah pergi bimbingan ke kampus. Nah, coba deh Mbak luangin 5 menit sebelumnya buat duduk rileks, seperti tadi di kursi kosan Mbak lakuin gitu, seperti teknik muraqabah untuk menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita, menemani Mbak mengetik, lalu iringi dengan zikrullah, zikir dengan agar memunculkan ketenangan gitu. Anggap aktivitas menulis skripsi itu bagian dari ibadah. Bagaimana Mbak, siap berkomitmen mencoba selama seminggu ke depan? Ya, aku bakal bersedia dan berkomitmen. Aku bakal mempraktikkan ini setiap hari sebelum mulai nulis skripsi di kosan. Masya Allah, luar biasa ya. Nanti perkembangannya berapa halaman yang Mbak berhasil Mbak ketik gitu ya, dan bagaimana kestabilan emosi Mbak, tolong dicatat di selembaran kertas ya. Nanti kita akan evaluasi bersama di pertemuan ketiga minggu depan untuk melihat efektivitasnya. Nah, terima kasih banyak ya Mbak atas keterbukaan Mbak dan kerja keras Mbak hari ini. Mari kita akhiri sesi 2 konseling kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.